Wow, tragis. Ya jangan sampai ya, kehidupan Anda jadi tragis. Tapi apa ya, kalau kita ngomongin soal tragis ya, tragedi dalam kehidupan itu sebenarnya beda-beda tipis dengan, komedi. Kalau Anda pernah membaca sebuah buku yang mencoba, ini buku filsafat ya, yang, mencoba memperlihatkan bagaimana kemudian perbedaan antara tragedi dengan komedi itu ternyata sangat tipis. Saya lupa siapa ya yang menulis, apakah Socrates ataukah Aristoteles atau, Plato, di antara 3 orang ini. Karena buku ini pernah saya baca, dalam waktu itu, untuk, apa ya, keperluan penelitian sih ya. Iya ngomongin, ini, apa, penelitian sastra waktu itu. Nah, kata-katanya menarik nih, puncak dari komedi adalah tragedi dan puncak dari, eee, tragedi adalah komedi. Gampangnya gini, sesuatu yang tragis, sesuatu yang mungkin dialami oleh orang lain itu tragis, bagi orang lain itu adalah sesuatu yang akhirnya menjadi kelucuan, menghadirkan kelucuan, sensasi lucu gitu, sensasi lucu bagi penontonnya. Iya, padahal bagi yang ngalamin itu adalah tragedi gitu. Nah begitu juga dengan kelucuan, ketika, kita berada pada posisi, katakanlah kita ini, ya sedang lucu-lucunya dan sampai kita menemukan komedi yang paling komedi banget itu adalah tragis, sesuatu yang tragis. Makanya puncak dari tragedi adalah komedi, puncak dari komedi adalah tragedi. Ini teori yang keren banget menurut saya karena ya faktanya memang begitu, ya kan? Faktanya memang begitu. Artinya kehidupan orang selalu dihiasi oleh 2 hal itu, komedi dan tragedi. Dan semuanya sangat bergantung pada apa sih? Persepsi, perspektif. Nah, persepsi orang, itu menyangkut, apa ya, apa yang sudah atau pengalaman hidupnya ya. Persepsi itu dibangun oleh 3 hal, pengalaman hidupnya di masa lalu, terus keberadaannya di masa kini, dan apa ya, imajinasi dia tentang masa depan, kehidupan yang mau dia jalani. Nah itu persepsi. Sementara perspektif itu, oh iya satu lagi, satu unsur yang, membangun persepsi adalah lingkungan di mana dia hidup gitu, itu akan membangun persepsi. Karena lingkungan di mana kita hidup, itu biasanya akan memberikan stimulan atau semacam mengasup pada pikiran kita tentang hal-hal yang lumrah dianggap sebagai benar dan salah, atau baik ataupun buruk. Contoh sederhana, misalkan kita hidup di lingkungan mana gitu ya, katakanlah misalkan Mas Takim nih, Mas Takim ini kan di Ambo Kembang ya. Nah, oh iya Mas Takim kan, orang yang pindah ya, pindah dari tempat tinggalnya. Di tempat tinggal yang dulu di Tangkil ya, seperti ceritanya Mas Takim, pasti nilai-nilai baik, benar, baik ataupun buruk itu, sudah tertanam dalam pikiran Mas Takim, atau benar salah itu sudah tertanam dalam Mas Takim, pantas atau tidak itu sudah tertanam dalam pikiran Mas Takim, sudah tertanam dalam memorinya. Begitu pindah ke lingkungan yang berbeda di tempatnya yang baru di Ambo Kembang, pasti ini lain lagi nih, berbeda lagi nih ceritanya, ya kan? Nah, misalkan gini, kalau nih misalnya nih di tempatnya Mas Takim, contoh yang paling sederhana misalnya apa ya? Oh ini, musola aja deh. Di musolanya tempat Mas Takim dulu, muadzinnya itu anak-anak misalnya, atau, orang tua yang sudah, suaranya pokoknya yang kayak gitulah ya. Terus begitu pindah ke Ambekem, kenapa? Karena, misalkan di Tangkil, misalnya nih ya, di tempatnya Mas Takim tinggal yang dulu, itu anak-anak nggak boleh misalnya, pegang mic di musola karena biasanya untuk mainan misalnya. Maka ada sedikit larangan gitu, karena ini akan sedikit memberikan gangguan misalnya. Nah, ada orang yang merasa terganggu gara-gara itu misalnya.
Terus kemudian pindah ke mana, di Ambok Kembang yang sekarang ya. Di Ambok Kembang, yang azan, yang sholawatan misalnya di mushola, boleh-boleh aja anak kecil. Nah, pasti persepsi Mas Takim, "Loh kok di sini kok boleh, di tempat saya nggak boleh nih, ini bakal ganggu," kan gitu. Itu yang namanya persepsi. Ah, lingkungan membentuk persepsi seseorang, itu. Gitu ya. Iya, saya sebut Mas Takim kenapa sih? Karena Mas Takim baru aja nyamperin saya melalui WA di 085554200912. Katanya nyimak nih Mas Ribut berasa di dalam kegiatan seminar bareng narasumber berkualitas. Aduh, kalau seminar itu biasanya bosenin loh. Saya itu kalau ikut seminar ya, sering banget saya ngantuk, beneran. Karena biasanya yang diomongin tuh serius banget, terus kemudian gayanya ya juga monoton aja, formal banget, resmi banget gitu ya. Nggak ada orang yang ngomongnya resmi banget, nggak ada itu. Pokoknya segala sesuatunya jadi serba formal, serba kaku, serba nggak nyaman buat saya yang terbiasa di lapangan gitu. Maka saya biasanya kalau ikut seminar itu ambil materinya apa kira-kira gitu ya, terus saya minta kopinya aja, copy paste dari materi itu, terus cabut deh. Kecuali kalau misalkan narasumbernya ini ya, narasumbernya enak nih cara komunikasinya. Wow, itu saya bisa berjam-jam tuh, diem di tempat dan bahkan kalau perlu saya akan mendekati narasumbernya, saya ajak ngobrol sendiri gitu di belakang gitu. Beberapa kali saya seperti itu biasanya kalau di acara-acara seminar itu gitu. Jadi misalkan beberapa tahun yang lalu ya, misalkan saya ketemu dengan Ahmad Hojim gitu, salah seorang penulis, buku-buku Islam gitu ya, dan, begitu selesai dia memberikan materi, geser ke belakang, kemudian ngajak ngobrol sambil ngopi. Itu malah justru dapat materi yang lebih lagi. Terus siapa lagi ya? Banyak pokoknya orang-orang yang sudah, saya ajak ngobrol kayak gini. Sayangnya kalau dulu itu kan belum ada ya istilahnya direkam pakai kamera terus jadi podcast gitu. Kalau misalkan itu, sekarang udah jadi banyak podcast tuh. Oke, banyak ilmu pengetahuan yang bisa dikulik ya, di setiap pembahasannya katanya, request lagu aja deh. Oke, kayaknya, belum masuk ke playlist nih Mas Takim, tapi saya coba ya, saya coba untuk carikan gitu, kalau perlu gitu ya, saya puterin gitu. Thank you Mas Takim di Ambo Kembang Terus siapa ini yang gabung lagi? Ada nggak yang gabung di live, streaming? Oh nggak ada, oke nggak apa-apa. Nah, saya akan lanjut lagi nih ngomongin soal tadi. Ya sama nih, ngomongin soal puncak komedi adalah tragedi dan puncak tragedi adalah komedi. Ini yang juga dialami oleh, siapa, ilmuwan matematika asal India, Srinivasa Ramanujan ini. Dia ini sempat dianggap gila, dia ini sempat dianggap orang yang tidak waras gitu ya. Tapi di sisi lain itu kan tragis ya, tapi di sisi lain itu membuahkan sebuah, kenangan manis untuk, pengembangan ilmu pengetahuan terutama matematika. Wah, jadi akhirnya jadi komedi juga ya. Tipis ya bedanya. Nah, yang menarik lagi tadi ya, saya sempat, singgung bahwa salah satu warisan yang berharga dari Ramanujan ini adalah sebuah rumus, matematika yang berbicara tentang fungsi. Nah, seperti apa sih misterius atau ilmu misteri 1 abad yang lalu itu? Jadi gini, sepeninggalan Ramanujan ya, dia ini ternyata mewarisi ilmu besar bagi dunia matematika dan itu ilmunya disebut sebagai modular forms yang mirip dengan fungsi theta. Nah, fungsi ini bersifat modular dan sama seperti fungsi trigonometri yang memiliki cosinus tangen. Masih ingat nggak ya cosinus tangen? Ini materi yang paling rumit menurut saya, cosinus tangen itu rumit banget. Karena berbicara tentang sudut, terus kemudian banyak hal ya, di trigonometri itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita ulik lebih dalam lagi. Bahkan ngomong soal dimensi juga tuh sebenarnya trigonometri. Seru banget. Ada ada ruang dan lain sebagainya. Kapan-kapan deh saya akan bahas soal trigonometri.
Tapi saya harus belajar lagi nih soal matematika. Iya, lupa banget ya. Udah lama saya nggak mempelajari buku matematika. Dulu SMP itu ada buku matematika yang tebel itu. Dari kelas 1 saya sudah melahap buku itu sampai habis, dan akhirnya pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 sudah tuntas dari kelas 1. Jadi ketika ujian kelulusan ya, nilai matematikanya lumayan tinggi, dapat poin 9. Hey. Mendekati 100 ya. Nah, konsep ini juga memiliki pola berulang, tapi rumus ini jauh lebih rumit daripada kurva sinus pada umumnya. Nah, teori yang ditemukan oleh Ramanujan ini bersifat supersimetris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika fungsi transformasi Moebius diterapkan, fungsi tersebut tetap pada posisi dan bentuknya alias tidak berubah. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena theta ini sangat simetris, sehingga apapun pengaruhnya, fungsi ini tetap pada bentuk semula. Nah, ilmu ini dinilai berkontribusi besar bagi perkembangan ilmu matematika dan fisika, termasuk teori string. Nah, apa ini teori string? Nanti ya. Nah, Ramanujan ini meyakini 17 jenis fungsi baru yang ditemukannya adalah bentuk model yang tetap alias simetris. Nah, seperti dikemukakan oleh timnya, Ono juga berhasil membuktikan hal tersebut dengan penemuan ini ya. Konsep modular Ramanujan ini dapat membantu perhitungan entropi. Apa sih entropi? Nah, ini asik nih. Entropi dalam kimia berbeda maksudnya dengan matematika ataupun fisika. Kalau dalam kimia itu persenyawaan yang mengalami kekacauan kalau tidak salah nanti, karena ini akan ngomongin soal dinamika ya. Nah, entropi ini adalah keseimbangan termodinamis ya, terutama mengenai perubahan energi yang hukumnya disebut sebagai hukum termodinamika kedua, yang menyatakan bahwa semua energi hanya dapat berpindah dari tempat yang mengandung banyak energi ke tempat yang kurang mengandung energi. Itu entropi ya. Dan seperti dikatakan Ono, warisan Ramanujan ini ternyata jauh lebih penting daripada apapun saat masa ketika Ramanujan masih hidup. Temuan ini disajikan pada bulan November tahun 2012 lalu dalam konferensi 125 Ramanujan di University of Florida menjelang ulang tahun ke-125 kelahiran Ramanujan pada tanggal 22 Desember 2012. Hai, Ramanujan ya, diperingati secara internasional. Indonesia ada tokoh yang diperingati secara internasional. Siapa coba? Ada yang tahu? Salah satunya adalah Aan Nafis. Aan Nafis dan satunya lagi Malahayati. Malahayati itu kalau Malahayati diakui oleh UNESCO sebagai Laksamana Putri ya. Laksamana itu pelaut ya, pelaut putri dari negara Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian Aan Nafis itu adalah seorang sastrawan dari Melayu, dari kalau tidak salah dari mana? Minangkabau ya, dari Minang. Oke. Dan gara-gara itu pula akhirnya bersamaan dengan itu ya, bahasa Indonesia juga diakui sebagai bahasa yang digunakan dalam sidang-sidang penting di UNESCO. Nah, bangga dong kita sebagai orang Indonesia. Ya nggak sih? Iya dong. Jangan enggak. Oke, masih saya tunggu komentar dari Anda. Silakan 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912. Oke, saya sapa dulu Tobi Uchiha di Kerumuni ya. Salam sukses tanpa terikat duniawi, amin. Request aja lewat semesta Randy Panda Gila. Oke, nanti ya, sabar. Saatnya saya mau hadirkan terlebih dahulu satu lagu efek rumah kaca di udara.